Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Salam sehat anak saleh salehah kelas 8. Semoga senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, yang mana kompetensi dasarnya yaitu 3.3 memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah, 4.3 menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah yaitu firman Allah yang diturunkan kepada Rasulnya melalui perantaraan malaikat Jibril sebagai pedoman atau petunjuk bagi umatnya. Sedangkan yang dimaksud dengan beriman kepada kitab-kitab Allah adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada umat manusia, untuk dijadikan sebagai pedoman hidup bagi manusia agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalil tentang kitab sebagai petunjuk bagi umat manusia terdapat pada Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biiznih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Artinya, dengan kitab itulah Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada para rasulnya ada 4, yaitu Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taurat diturunkan di Bukit Tur Sinah, Mesir pada abad ke-12 sebelum Masehi, berbahasa Ibrani untuk bangsa Bani Israel atau kaum Yahudi, yang berisi tentang 7 larangan dan 3 perintah. Zabur diturunkan di daerah Yerusalem pada abad ke-10 sebelum Masehi, ditulis dengan bahasa Qibti untuk Bani Israel, berisi tentang pujian kepada Allah, zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Injil diturunkan di daerah Yerusalem pada abad ke-1 Masehi sebagai pedoman pengikut kaum Nasrani, berisi tentang tuntunan hidup zuhud dan isi kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran diturunkan di Mekah dan Madinah pada abad ke-7 Masehi dalam kurun waktu pada abad ke-7 yaitu tahun 611 sampai 632 Masehi untuk seluruh umat manusia sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya yang berisi tentang akidah, hukum-hukum syariah, dan muamalah. Kitab Taurat berisi tentang 1. Perintah untuk mengesahkan Allah, 2. Larangan menyembah patung atau berhala, 3. Larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, 4. Perintah mensucikan hari Sabtu, 5. Perintah menghormati kedua orang tua, 6. Larangan membunuh sesama manusia, 7. Larangan berbuat zina, 8. Larangan mencuri, 9. Larangan menjadi saksi palsu, 10. Larangan mengambil hak orang lain. Kitab Injil berisi tentang perintah kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, 2. Membenarkan keberadaan kitab Taurat, 3. Menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, 4. Menjelaskan kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Al-Quran adalah kitabullah, penyempurna dari kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya kepada Rasul-Rasul terdahulu. Selain kitab, Allah juga memberikan firman-Nya kepada Rasul-Rasul terdahulu berupa suhuf. Berikut adalah dalil tentang kebenaran Allah turunkan suhuf kepada nabi-nabi sebelumnya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Quran Surah Al-A'la ayat 18-19. Perbedaan antara suhuf dan kitab adalah, yang pertama, isi kitab lebih lengkap daripada suhuf. Yang kedua, bentuk kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf berupa lembaran-lembaran yang terpisah. 3. Kitab berlaku dalam jangka waktu yang lebih lama daripada suhuf. Bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah adalah: 1. Meyakini bahwa kitab-kitab suci tersebut diturunkan dari sisi Allah. Yang kedua, beriman dan mempercayai nama-nama kitab suci tersebut. Yang ketiga, meyakini kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya dan mengamalkan kitab Al-Quran. Sedangkan hikmah atau manfaat beriman kepada kitab Allah adalah: 1. Memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. 2. Pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. 3. Memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. 4. Manusia dapat mengetahui betapa besar perhatian dan kasih sayang Allah terhadap hamba dan makhluknya. 5. Manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. 6. Mensyukuri segala anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. 8. Dapat meningkatkan kesabaran dalam menerima ujian, cobaan, dan musibah yang menimpa diri. Sebagai anak soleh dan solehah, bagaimana sih cara kita mencintai Al-Quran? Apakah Al-Quran itu hanya kita pajang di meja belajar saja? Atau kita taruh di lemari kaca? Tentu tidak ya. Sikap kita dalam mencintai Al-Quran adalah dengan cara: yang pertama, membaca Al-Quran secara rutin setiap hari. Yang kedua, memahami isi Al-Quran. Dan setelah itu, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, sehingga perilaku dan perbuatan kita mencerminkan sikap kita mencintai Quran. Demikianlah materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.